Ketua Direktur. Saya datang ke cabang ini untuk proyek investasi dan tender. Resort komersial di kampung halaman King Siang. Semua urusan dan jadwal lain, tolak semuanya. Ketua Direktur, proyek cuma 30 juta, perlukah Anda turun langsung? Apakah Anda... Sudah saya bilang, mulai sekarang, kecuali urusan King Siang, tolak semua. Kedatangan saya ke King Siang hanya untuk satu hal. Satu orang. Baik, Ketua Direktur. Ini masakan apa? Lily, kan kamu bilang mau makan iga sapi kecap? Ibu coba belajar dari video. Masakan apa ini? Belajar masak saja tak becus? Sudah tua, tak berguna lagi. Lukis-melukis terus? Apa gunanya? Lily, jangan marah. Ibu buat ulang ya. Aku tak mau makan. Sayang, bujuk Lily dong. Tak makan gimana bisa? Jangan sampai sakit. Ibu, bukan aku mau omelin? Kan sudah cerai dengan ayah. Tak ada tempat tinggal. Kami baik hati menampung ibu. Kerja harus lebih gesit dong. Bujuk Lily biar senang. Paham kan? Sayang, ibu juga bermaksud baik. Bermaksud baik? Dengar ya, Adrian Wijaya. Kau jadi menantu masuk rumah istri saja sudah memalukan. Sekarang bawa ibumu lagi ke sini. Atau kau pun ikut pergi? Bukan begitu, Lily. Awalnya kukira kau jadi asisten rumah tangga. Sekalian melayaniku, makanya kubiarkan kau tinggal di sini. Tapi ternyata sudah segini umurnya. Pekerjaan sederhana saja tak becus. Bahkan tak sebanding dengan yang dulu kubayar. Rumah ini tak butuh pengangguran. Cepat pergi! Lily, aku diusir ayah Adrian. Kalau kalian tak mau menampungku, mau kemana lagi aku? Nah, Ini. Ibu tinggal di sini pun sudah tak ada gunanya. Mending, kontrak ibu kembali ke King Siang. Ngapain diantar? Bukan pikun sampai tak kenal jalan. Suruh saja pergi sendiri. Bawa lukisan jelekmu ini dan pergi. Berapapun harga yang ditawar pihak lain, kita tambah 22 miliar rupiah lagi. Proyek King Siang harus kita dapatkan. Baik, segera realisasikan. Kau baik-baik saja? Maya. Arman, Maya. Maya. Buka pintu, Maya. Pulanglah kau. Kita sudah tak mungkin lagi. Aku tak setuju putus. Maya. Buka pintunya. Maya, dulu kenapa kau tiba-tiba begitu tegas mau putus denganku? jangan. Jangan pukul aku. Maya, Arman, ini aku. apa aku sedang bermimpi? Tidak. Aku ada di mana ini? Ini di rumah sakit. Mobilku hampir menabrakmu. Kamu pingsan. Aku baik-baik saja. Kamu tidak menabrakku. Lama tak jumpa. Kamu masih melukis? Cuma iseng-iseng saja. Sejak putus denganmu, aku selalu sendiri. Aku mendirikan perusahaan. Berbisnis kecil-kecilan.
Ini, kamu masih menyimpannya? Gelang tangan ini aku yang rajut sendiri. Jangan pernah kamu lepas. Aku berjanji akan selalu memakainya. Aku pernah janji padamu. Selalu kusimpan. Halo dokter. Hasil pemeriksaannya sudah keluar? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Pasien mengalami malnutrisi berat, anemia berat. Bagaimana suami seperti kamu ini? Dokter, dia... Iya benar. Dokter, saya yang kurang baik. Saya janji akan merawatnya dengan baik. Berikan pasien makanan bergizi. Harus banyak istirahat. Baik dokter. Terima kasih. Kamu, kenapa tadi tidak jelaskan? Itu tidak penting. Aku malah ingin tanya kamu. Kamu sehat-sehat saja. Kok bisa malnutrisi? Suamimu, apakah dia baik padamu? Aku... Pergi. Mulai hari ini, aku dan kamu bukan suami istri lagi. Cepat minggir. Bima Wijaya, kamu tidak boleh perlakukan aku begini. Apa? Mau ngotot di sini? Nunggu bagi-bagi uang ganti rugi relokasi desa, iya kan? Jangan mimpi. Gue selama ini nggak pernah urus buku nikah sama lo. Dan ingat baik-baik, rumah ini punya gue. Lo jangan harap dapat sepeser pun. Cepat pergi sana. Maya, Gua udah cerai. bagus. Maksud gua, kalau memang nggak cocok, ya pisah aja. Biar sama-sama enak. Dia nggak bisa jagain elu, karena dia nggak tahu hargain. Elu pantas dapat yang lebih baik. Yang lebih baik. Ketua Direktur, jadwal Bapak besok adalah untuk survei lapangan, proyek investasi komersial dan relokasi di Desa Kingsiang. Besok saya nggak jadi pergi. Ketua Direktur, bukannya proyek ini penting, dan Bapak mau turun langsung? Saya investasi di Qingxiang karena seseorang. Sekarang, dia sudah ada di samping saya. Begini saja. Suruh manajer umum cabang Budi Hartono yang pergi ke Qingxiang. Siap, Ketua Direktur. Beneran lo? Beneran, sumpah. Gue baru pulang dari komite desa. Mereka pada bilang, uang ganti rugi relokasi dibagi lagi per orang. Aduh. Coba dari dulu gue nggak ngusir si cewek itu. Tinggal cariin dia lagi, kan beres? Kalau uang ganti rugi dibagi per orang, kita masing-masing bisa dapat minimal 2 miliar 200 juta rupiah. Kita berdua kalau digabung, ya dari 4 miliar 400 juta rupiah. Terus kita cariin lagi si Maya Santoso. Wah, Kak Bima, itu jadi 6 miliar 600 juta rupiah dong. Bener juga ya. Cewek ini sampai sekarang masih tak berani pulang. Gimana caranya supaya dia mau menikah denganku? Itu memang masalah. Suami adik di rumah? Janda Zhao. Bukan. Dick juga di sini. Adik ipar. Itu, sudah dengar soal skema baru ganti rugi relokasi? Sekarang hitungannya bukan berdasarkan luas lagi, tapi berdasarkan jumlah kepala. Sudah dengar. Makanya lagi pusing soal ini. Coba dari dulu aku tidak usir adikmu. Kalau gitu aku cari dan bawa dia pulang saja. Kalian berdua urus ulang buku nikah. Bukankah masalahnya langsung selesai? Kakak memang jitu. Setelah uangnya didapat nanti, kita itu... Kita bagi 2 saja, kan selesai? Oke. Tenang soal ini. Serahkan padaku.
Kenapa Direktur Gunawan hari ini begini? Bisa-bisanya mau masak sup sendiri. Jangan-jangan kita akan punya nyonya? Maya. Sudah kubilang jangan kerja. Tapi tidak mau dengar. Kalau ada yang perlu dilakukan, suruh saja aku. Sudah beberapa hari ini. Aku sudah hampir pulih. Tapi kamu tetap harus hati-hati. Kamu duduk manis di sini dan istirahat saja. Aku cepat selesai membereskan. Bibi Maya, suamimu ini terlalu baik dan perhatian. Bukan, jangan salah paham. Maya. Ini aku masak pagi tadi. Awas, panas loh. Suami yang baik sekali ya. Oh iya, Maya. Setelah keluar dari rumah sakit, ada rencana apa? Aku sudah hubungi anakku. Biar dia jemput. Bu, besok aku sibuk. Pulang sendiri aja ya, hati-hati. Maya, kamu kenapa? Anakku nggak bisa datang. Mau kemana lagi? Halo, Kak. Maya, besok cepat pulang ke desa Ching. Ada urusan penting. Terima kasih sudah antar aku pulang. Sama-sama. Aku juga sudah lama nggak kesini. Yakin nggak perlu aku antar masuk? Nggak usah, aku bisa sendiri. Kamu sibuk sana? Oke, kalau gitu aku jalan dulu. Setelah selesai, hubungi aku. Aku pergi dulu. Ketua Direktur. Untuk investasi di Desa King, Anda saja yang bicara dengan warga desa. Baik. Ketua Direktur mau kemana? Mengunjungi tempat kenangan. Kakak ipar. Wah, Maya. Akhirnya kamu pulang juga. Ayo, cepat duduk. Kakak ipar. Kakak, sebenarnya ada apa? Memanggilmu pulang, pasti ada kabar baik. Betul. Lihat. Siapa yang datang? Maya, Bima Wijaya. Kamu kenapa datang? tentu saja mau ajakmu urus buku nikah. Apa? Mumpung masih pagi nih. Kalau pergi sekarang masih bisa nyampe. Aku nggak mau pergi. Berani nolak aku? Mau digebukin ya? Adik ipar. Urusan ajarin istri, tunda dulu. Yang penting urus buku nikah. Maya, laki-laki kayak gini memang bawelannya kayak gitu. Kita sebagai perempuan harus lebih sabar. Yang penting punya rumah tangga, kan? Betul kan? Ikut aku urus buku nikah hari ini. Besok aku bicara sama kepala marga. Biar namamu dicatat di silsilah keluarga. Bukannya selama ini kamu nungguin hari ini? Betul kan? Aku kabulin keinginanmu. Bima Wijaya. Aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Keluar rumah bentar, hatinya udah liar ya. Dasar. Jangan nggak tahu terima kasih. Dikasih jalan turun, ya turun aja. Maya, bukan kakak ipar mau omelin, tapi lihat dirimu sendiri. Udah sepuh begini, cuma perempuan desa. Kalau cerai, cuma bisa nikah sama kakek dekil. Kayak orang melarat gitu. Nggak tahu diri di tengah keberuntungan. Aku benar-benar nggak mau urus buku nikah sama dia. Aku lagi baik hati, suruh kamu pulang. Tapi kamu pura-pura di sini ya? Masa masih ngira diri gadis perawan? Hah? Bima Wijaya. Aku beneran nggak mau terus-terusan begini sama kamu. Kembali, kau sama si Janda Zhao itu. Ya sudah. Nggak mau nikah sama aku ya? Kelihatannya kau memang nggak mau hormati menghina. Lama nggak kupukul ya? Ayo,
Kau jahat banget sih. Kaget ya? Suka nggak? Merek ini mahal kan? Dapat duit dari mana? Kan aku kerja. Nabung Jangan-jangan kamu menghemat uang makan. Jangan. nggak dapat bonus dari bos. Kamu terus aja melukis. Pasti nanti jadi pelukis besar. Aku jadi pelukis besar. Terus kamu? Aku nanti jadi bos besar. Bikin pameran lukisan besar buat kamu. Besar mulut. Direktur. Direktur. Apa hubungan Bapak dengan Ibu Maya Santoso? Direktur. Dia adalah cinta pertamaku. Hari ini mau nggak mau kau harus ikut. Nggak bisa nolak. Harus urus nikah sama bapak. Aku nggak mau. Aku mau hidup sendiri. Kau! Ayo kalian nilai, ini bener nggak? Nih perempuan, sudah lebih 20 tahun sama aku. Belum pernah nikah. Hari ini aku lagi baik hati. Mau kasih dia status. Dia malah nggak mau. Menurut kalian dia ini... Ibu Adrian, kalian dari dulu harusnya udah nikah. Sesimpel itu kok. Maya turuti saja dia. Aku nggak mau. Beberapa waktu lalu dia diusir dari rumah, tinggal di luar beberapa lama. Jangan-jangan dia selingkuh? Aku nggak punya. Jangan asal nuduh. Iya, dia tuh. Pagi ini, aku lihat langsung. Ada pria anterin dia naik mobil mewah. Ketawa-ketawa ngobrol. Mesra banget. Pasti ada yang lain. Masa nggak mau nikah? Nggak nyangka ya, istri keluarga Wijaya, kelihatannya baik-baik, ternyata berani selingkuh. Dari dulu aku lihat, mukanya yang kecil ini memang genit dari sononya. Siapa tahu kalau di rumah bisa nakal banget. Kami cuma teman biasa. Hubungan kami bersih. Hah, bohong. Sudah tua masih tak tahu malu. Bikin gue ditanduk. Iya kan? Hari ini gue habisin lo. Habis lo. Gue suruh lo main. Gue suruh lo selingkuh. Gue bunuh lo. Jangan pukul, jangan. Bunuh lo. Dengar suara aneh nggak? Ada yang teriak minta tolong. Cepat, nanti pertunjukannya beres. Bang, mau tanya, desa kita ada undang rombongan Tonil? Rombongan apa? Maya Santoso nggak mau. Nikah sama Bima Wijaya. Sedang dipukuli. Siapa tadi? Maya Santoso. Maya Santoso. Gue suruh lo ngindar. Gue suruh lo selingkuh. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Masih berani ngumpet ya? Sini, ke sini. Kak, Kamu keluar, sini. aku tidak selingkuh. Nyatanya kamu dan Janazal. Kalian berdua main belakang. Malah memukulku dan mengusirku dari rumah. Apa yang kau omongkan? Kamu cuma menindasku karena aku janda. Tidak ada pria yang membelaku. Betul. Dia Maya Santoso bisa kenal. Orang yang punya mobil mewah? Teman biasa? Kami ini bodoh, ya? Pasti jadi selingkuhan. Aku akan... Sudah, suami adik. Jangan pukul lagi. Urusan penting dulu. Nangis terus. Cuma bisa nangis. Kamu ini cuma tulang. Cepat minta maaf sama dia. Lengkapi buku nikah dengan suamimu. Jangan buat keributan. Kak, aku tidak salah. Dengar ya. Hari ini kamu harus urus buku nikah. Kalau tidak, aku putus hubungan kakak adik denganmu. Sudahlah. Maya, dengarkan kata kakakmu. Lihat dirimu, buat kesalahan besar begini. Suamimu sudah maafkanmu. Mau apa lagi? Selain dia, siapa lagi yang mau kamu? Kalau tahu diri, ikut aku urus suratnya. Aku nggak peduli urusan kotormu. Bahkan masih mau menampungmu baik-baik. Aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Aku juga nggak mau urus buku nikah. Bego banget sih. Masih keras kepala. Kurasa masih kepikiran pria lain. Aku nggak. Aku kasih muka malah enak. Hari ini bakal kujadikan pelajaran buatmu.
Kamu mau apa? Mau apa? Bukannya kamu suka melukis? Mau kulihat mana yang lebih keras, pentunganku atau tulang jarimu? Kak Bima, tolongin aku. Iya saja dia. Aku tanya terakhir kali. Ikut atau enggak? Enggak, jangan. Eko, Danu, gencet dia. Aku enggak mau. Enggak mau. Hentikan. Maya! Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Bukan urusanmu. Minggir! Lelaki kok menganiaya perempuan? Tak tahu malu? Hei! Kubunuh dia pun. Urusanmu apa? Selama aku di sini, nggak ada yang boleh sakiti dia. Main hakim sendiri itu melanggar hukum. Mau ku telepon polisi? Lapor saja sana. Dengar ya. Ini istri gua. Memukulinya paling cuma KDRT. Setiap kali, cuma dinasehati lalu aku dibebaskan. Mending kalian urus diri sendiri. Kamu, kemari. Kau berani sentuh dia lagi? Aku bikin kau sengsara. Aduh, aku ingat dia. Dia selingkuhan gelap Maya Santoso. Mereka berdua ini. Di pintu desa terang-terangan mesum. Oh. Ternyata kau toh yang... Hai. Maya. Kau benar-benar baik-baik saja? Bima Wijaya, dulu demi uang ganti rugi itu, kau sudah putus hubungan sama aku. Lagi pula, aku dan Arman bersih demi hati nurani. Kau tak boleh main tangan. Maya. Ngomong sama orang kayak gini percuma. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Kalian gak bakal sanggup lawan aku. Kalian pikir kalian siapa? Lihat nih. Sikapnya kayak gini. Coba berkaca diri. Iya, besar mulut aja. Aku nggak peduli siapa kau. Di sini akulah keadilan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Memberi pelajaran buat kalian berdua. Aku... Arman. Mukul perempuan? Kau itu laki-laki apa? Diam aja ngapain? Serang! Berhenti, kalian ngapain? Kang. Kepala desa. Adat setempat di desa Cing ini. Agak ketinggalan zaman ya. Bikin grup Maya Guna meragukan. Perlu nggak sih lanjut investasi? Silakan pertimbangkan. Bukan. Ini salah paham semua. Semuanya salah paham. Dan khawatir. Sekarang juga aku urus. Ayo pergi. Bikin apa sih? Cepat pergi. Kepala desa. Wah, kepala desa datang. Anda harus membela kami. Pasangan ini sangat memalukan desa kita. Kepala desa, aku tidak... Kau teriak-teriak apa sih? Kau teriak-teriak apa sih? Kau sudah tua begini, tak tahu malu. Memalukan. Cepat bawa istrimu pulang, didik di rumah. Jangan ganggu urusan besar desa. Nanti di rumah bereskan kau. Adat dan kebiasaan buruk seperti ini. Sama sekali tak pantas dapat investasi. Bukan. Dia dari desa mana? Kau siapa, ha? Orang luar, berani berisik di desaku, cepat minggir. Jangan nodai pandangan. Manajer Hartono dari cabang Maya Guna. Benar. Tak tahu diri. Tak sadar diri. Berani pamer di depan petinggi grup Maya Guna. Iya. Manajer Hartono. Orang ini, gila uang. Kita perlu beliin dia. Aku akan jalan-jalan lagi. Tuan Gunawan, Anda masih mau investasi di desa King? Manajer Hartono. Dia. Dialah investor sebenarnya. Tarik investasi.
Tunggu! Akulah suaminya. Kau merayu dia, lalu mau bawa dia pergi? Ku beritahu, dia tidak bisa pergi. Bima Wijaya, kami tidak pernah menikah secara hukum. Warga sekalian, saat itu kalian semua juga melihat. Dia yang mengusirku dari rumah. Bilang mulai sekarang masing-masing jalan hidup, tidak ada hubungan lagi. Sekarang, dia juga sudah hidup dengan janda Zhao. Mulai hari ini, kita tidak saling mengusik. Tidak ada urusan lagi. Kalau kau berani mengangkat tangan lagi, aku jamin akan membuatmu. Membuat kalian semua menyesal atas perbuatan kalian hari ini. Tuan Gunawan, maaf. Ini semua salah paham. Itu, kamu bawa Maya pulang dulu ya. Lalu, pasti pertimbangkan baik-baik urusan investasinya. Hubungi saya kapan saja ya. Bukan. Jangan ribut lagi. Pulang dulu, dan kita lagi. Ya, dan kalian semua, jangan cuma nonton. Ayo bubar. Kalian tunggu saja. Maya, tidak apa-apa. Arman, maaf ya. Hampir membuatmu terluka. Jangan khawatir. Kita tidak akan kenapa-kenapa. Ayo. Hari ini aku ajak kamu ke suatu tempat. Arman, Selama kamu dirawat di rumah sakit, aku sengaja mengubah ruang tamu ini menjadi studio lukis. Tinggallah di sini dengan tenang. kalau begitu kamu... Aku masih punya rumah kecil untuk tinggal. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi, bukannya kamu bilang cuma usaha kecil-kecilan? Lalu investasi di Desa King? Itu semua tabungan bertahun-tahun. Ini jangan kamu pikirkan. Terima kasih. Ini masih kamu simpan. Kamu memang suka melukis. Dulu waktu kita masih berhubungan, kamu bilang ingin jadi pelukis. Aku selalu ingat. Tak kusangka ucapan main-main dulu. Masih kamu ingat? Aku selalu yakin, dengan bakatmu, pasti nanti kamu jadi pelukis hebat. Ayo, coba. Lukisanku tidak terlalu bagus. Maaf malu-maluin. Bagus sekali. Wah, kurasa ada gaya Mahaguru Damar. Begini, akan kujemput Mahaguru Damar untuk bertukar pikiran. Sungguh, Mahaguru Damar itu salah satu maestro seni lukis dan kaligrafi. Aku sangat suka karyanya. Sayangnya, beberapa tahun di luar negeri ini, dia sudah lama tak muncul. Itu urusanku. Aku yang atasi. Terima kasih, Arman. Kamu? Lapar kan? Aku masak untukmu. Baik-baik. Aku bantu. Bagaimana? Masih sama seperti dulu. Kamu makan juga. Hey, Arman. Terima kasih untuk bantuanmu selama ini dan sudah meminjamkan rumah. Aku tak bisa terus merepotkanmu gratis. Begitu sembuh, aku akan cari kerja. Harus kubayar sewanya dan biaya rumah sakit dulu. Maya, aku bantu dengan tulus. Aku ingin membantumu seumur hidup. Bolehkah kau kasih aku kesempatan? Kita mulai lagi, ya? Maya, bagaimana pendapatmu? Arman, maaf. Aku belum siap secepat itu. Maksudku Maya, jangan-jangan kau masih mau pisah dariku? Bukan. Kalau begitu, lalu kau mau bagaimana? Aku cuman belum siap. Kita sudah 25 tahun tak bertemu. Mungkin kita berdua sudah banyak berubah. Maya, selama ini aku tak pernah punya orang lain. Hanya kau di hatiku.
Tak pernah berubah. Tapi aku... Maya. Tidak apa-apa. Aku rela memberimu waktu. Pelan-pelan pikirkan baik-baik. Soal kerja, kalau kau memang ingin bekerja, datanglah ke perusahaanku. Baik. Halo? Saya ingin melamar jadi petugas kebersihan. Isi formulir dulu, nanti ada yang wawancara. Terima kasih. Selamat pagi, Ketua Direktur. Ketua Direktur. Ketua Direktur, yang lain sudah di ruang rapat. Lewat sini. Sudah selesai. Mohon bantuannya. Duduk tunggu di samping. Kamu memenuhi syarat rekrutmen perusahaan kami. Pergilah. Kami ini anak perusahaan Grup Maya Guna. Bahkan untuk petugas kebersihan sekalipun, latar belakang juga harus diperhatikan. Kamu ini orang kampung. Jorok banget. Entah bawa kumanapa, di tubuhnya. Aku memang orang desa. Tapi kami bersih, kami tidak jorok. Udah. Cepat pulang kerja kampung sana. Supervisor Pratama. Aku tak punya latar belakang. Tapi aku akan kerja keras. Tolong pertimbangkan lagi. Aku bilang tidak bisa. Aku bisa kerja apa saja. Tak takut kotor dan lelah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Tak mengerti bahasa manusia? Satpam. Usir perempuan ini keluar. Jangan. Lepaskan aku. Aku bisa pergi sendiri. Maya, Arman, lepaskan dia. Maya, kenapa kamu di sini? aku cari kerja. Halo Pak Gunawan. Manajer Pratama. Ada apa ini? Orang kampung tak berpendidikan ini. Perempuan kampung tak berpendidikan. Mau kerja jadi petugas kebersihan di perusahaan kita. Jangan-jangan bawa bakteri, nanti menular ke karyawan lain gimana? Orang kampung kenapa? Kapan perusahaan rekrut petugas kebersihan? Harus lihat dia orang kampung atau bukan. Aku juga asalnya dari kampung. Apa aku juga nggak pantas berdiri di sini? Mulai hari ini, kamu diturunkan jadi karyawan biasa. Maaf, manajer. Kasih kesempatan sekali lagi. Kalau masih banyak bicara, langsung dipecat. Pergi sana! Ibu Santoso, maaf ibu diperlakukan tidak adil. Sebagai kompensasi, besok bisa langsung mulai kerja di perusahaan. Benarkah? Benar. Terima kasih, manajer. Saya pasti akan kerja keras. Maya, aku antar kamu pulang. Baik. Ayo kita pergi. Ryan, Ibu Santoso adalah nyonya ketua direktur kita di masa depan. Ingat, rahasiakan identitas beliau untuk direktur. aku malah menyuruh nyonya ketua direktur masa depan kerja jadi petugas kebersihan di perusahaan. Ryan, Ya. Oh ya, Arman. Hmm? Kok kamu bisa muncul di cabang Maya Guna? Bisnis. Perusahaan kami ada urusan bisnis dengan cabang Maya Guna. Oh, begitu. Gak heran, investasi di Qingshan waktu itu. Orang dari cabang Maya Guna bilang, investor sebenarnya adalah kamu. Ya. Oh iya, aku lupa tanya kamu. Kenapa kamu cari kerja diam-diam sendirian? Tidak kasih tahu aku? Aku juga gak mau selalu merepotkanmu. Aku mau coba mandiri, cari nafkah sendiri. Sudah bertahun-tahun, sedikit pun nggak berubah. Keras kepala ya? Ya sudah, ayo kita pulang. Terus, aku siapin hadiah buat kamu. Hadiah? Arman, terima kasih. Semuanya aku butuhkan. Ngapain bilang terima kasih sama aku? Kamu mau lihat lukisanku? Tentu dong. Kamu sangat berbakat. Maya, aku pasti akan adakan. Adrian? Ma, kamu lagi di mana? Oh, aku sementara tinggal di rumah teman.
Adrian, dengerin ya nak. Aku udah dapat kerja. Kerja di cabang Mayaguna. Hah? Masa kamu bisa masuk cabang Mayaguna? Jadi apa? Jadi petugas kebersihan. Tapi gajinya tinggi kok. Tenang aja. Kebersihan? Nggak heran. Oke, jaga diri baik-baik. Dah. Tunggu dulu nak. Halo? Kepala desa, saya mau minum duluan. Kak Bima, kok malah minum sendiri? Bukan, kenapa kamu cuma lepasin Maya Santoso begitu aja? Kepala desa sudah bilang begitu. Aku bisa apa? Maya Santoso cari apa sih? Bukan investor? Dia bawa kabur istrimu? Minta ganti rugi darinya kenapa? Masuk akal juga. Jangan biar lelaki itu untung gratis. Kamu lebih mikir matang. Kak Bima, Mau lepas tangan, hidup enak sendiri. Nggak semudah itu. Kak sepupu, kakak ipar kerja di sini? Wah, mega banget tempatnya. Jangan banyak omong. Anakku bilang sendiri. Di sini tempatnya. Ayo, temui perempuan itu minta tanggung jawab. Kena deh kau. Ini kantor. Nggak pergi, aku panggil orang. Pura-puranya luar biasa. Sok-sokan bilang kantor. Nggak tahu. Mikir kau pejabat tingkat tinggi ya? Cuma petugas kebersihan rendahan. Pria lainmu mana? Kalau kau nggak keluar, aku bawa dia. Ayo pergi. Ayo, Lepasin aku. ayo. Lepasin. Direktur, Ibu Santoso bermasalah. Cepat ke sini. Berhenti. Cepat sekali. Udah nyangkul orang lagi? Pimpinan grup Mayaguna. Pantasan kerja di sini. Ibu Santoso karyawan saya. Segera pergi dari sini. Atau jangan salahkan saya nanti. Nakut-nakuti siapa? Minggir sana. Hentikan. Lemah begini. Pahlawan apa? Nggak tahu diri. Di depan mataku. Berani mesra-mesraan sama laki-laki lain. Hari ini kubunuh kau. Coba saja kau sentuh dia. Akhirnya keluar juga. Sakit hati ya? Ku kasih kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Kau mau apa? Ini istriku. Aku bawa dia pulang. Urusanmu apa? Aku bukan istrimu. Kita sudah pisah lama. Oke. Dapat jodoh kaya ya? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Maya tak akan ikut kau pulang. Bagus. Boleh. Kau sudah bosan. Bima Wijaya? Apa maksudmu? Kau masih manusia? Kau kasih aku 11 miliar rupiah. Perempuan ini bawa pergi saja. Tepat 11 miliar. Kurang sedikit pun nggak boleh. Bima, kau keterlaluan. Tenang. Berani-beraninya sakiti Maya. Aku tak akan kasih sepeser pun. Dengar baik-baik. Kasih uang atau kasih orang. Kalau tidak, aku bakal bikin ribut berhari-hari. Usaha kau bakal hancur. Jawabanku, uang nggak ada. Orang juga nggak akan kuserahkan. Mau gratis? Tunggu saja. Ayo keluar lihat. Pasangan yang tinggalkan suami dan anak ini tidak tahu malu. Betul. Sudah tua tapi masih... Justru itu yang menarik. Beberapa pria suka yang kayak gini. Aku tidak. Bukan aku. Aku tidak. Harusnya kasih rantai, ikat di rumah. Tenang, Maya. Jangan pedulikan omongan mereka. Siang bolong, berpelukan mesra. Memalukan. Cepat kembali kerja,
Mau dipecat? Kau yang mulai duluan. Jangan salahkan aku. Hati-hati, Arman. Denganmu, kau belum selevel. Sapam. Bawa mereka ke kantor polisi. Maya. Sudah aman. Kenapa menangis? Luka. Atau tidak enak badan? Tidak apa-apa. Hanya sedikit shock. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Tak ada yang bisa sakiti kamu lagi. Pulang dulu. Urusan selanjutnya, aku yang urus. Bu, Adrian, kenapa sudah besar begini? Masih bisa lakukan hal memalukan seperti ini? Sungguh, kau tak malu? Aku saja malu. bukan Adrian. Adrian, ayahmu yang mengusirku. Dia memukulku. Lihat luka ibu ini. Ayah bilang, karena kau selingkuh, dia mukulmu. Lagi pula, kau bilang tak ada hubungan dengan pria itu kan? Rumah bagus ini, dikasih gratis? Bukan! Kau salah paham. Itu... Sudahlah. Mau cari suami kaya? Ngapain harus jebloskan ayah? Ayahmu yang datang bikin onar, lalu mau memeras kami. Tapi meski begitu, ini urusan keluarga kita. Kau dan ayah kan pernah menikah. Kau begini, kejam sekali. Tak punya hati nurani. Cepat tarik laporan. Aku tak punya hati. Luka ini dari mana? Bertahun-tahun dia perlakukan aku. Kau tahu kan? Nangis terus. Sudah, jangan nangis. Dia kan ayahku. Aku tak bisa biarkan dia di penjara. Suruh pria itu tulis surat perdamaian, biar ayah dibebaskan. Maya, barusan di supermarket untukmu. Siapa kau? Maya. Ini pria lain yang menggoda ibu. Kau tinggalkan ayah demi dia? Adrian, jangan asal bicara. Maya kerja keras. Biayaimu sekolah dan nikah. Ditahan perilaku buruk ayahmu 20 tahun. Sekarang diusir, dihina dan dipukul di depan umum. Begini caramu membalas ibu kandungmu sendiri? Itu urusan keluarga kami. Kau orang luar, jangan ikut campur. Sudahlah. Arman, kita tarik tuntutan saja. Aku tak mau menuntut lagi. Tak mau lagi. Baik. Bebaskan dia juga boleh. Nanti kau bilang ke Bima Wijaya. Jangan ganggu ibumu lagi. Aku setuju untuk ayah. Cepatlah. Cepat. Sudah, kau bisa jemput dia. Adrian. Adrian. Maya. Bangun. Bangunlah. Maya. Arman. Gula darah rendah lagi. Ditambah terlalu sedih. Pingsan. Untung tak parah. Ini. Minum obat dulu. Arman. Terima kasih. Jangan kerja dulu. Tenang dan pulihkan kesehatan. Atur perasaanmu. Aku adakan pameran lukisan untukmu. Pameran lukisan? Arman, aku pakai baju begini? Aneh tidak ya? Cantik sekali.
Sudah setengah hari, hampir tak ada pengunjung. Mungkin aku tak cocok melukis. Jangan berkata begitu. Emas pasti akan bersinar. Kamu harus percaya diri. Jangan coba menghiburku. Tak ada yang datang. Pasti lukisanku buruk. Mungkin nanti akan ada yang datang. Damar Saputra? Nina Santoso? Citra Setiawan? Mereka bertiga maha guru seni lukis. Kenapa datang ke pameranku? Kamu sudah datang. Cepat sambut mereka. Selamat datang, Maha Guru. Selamat datang di pameran ini. Jangan gugup. Karena ketiga maha guru ini sudah datang ke sini, berarti mereka menghargai karyamu. Betul. Kami tidak sengaja melihat selebaran pameranmu. Beberapa karya sangat menarik minat kami. Hari ini, sengaja bawa murid-murid untuk menikmatinya. Terima kasih, Maha Guru. Silakan masuk. Silakan, saya jelaskan. Baik. Ayo. Kendalikan ekspresimu. Dia tak mirip pelukis. Kalau bukan, karena ketua direktur Gunawan, aku tak akan datang. Penuh inspirasi. Meski pembagian ruang kanvas kurang proporsional, tapi tak mengurangi inspirasi dan pesona unik dari komposisinya. Benar-benar lukisan bagus. Luar biasa. Iya. Guru, lukisannya sungguh hebat. Aku pasti akan rekomendasikan pameranmu ke teman-teman di dunia seni. Percayalah, nanti pasti tiketnya laris manis. Benarkah? Terima kasih, para guru. Sungguh terima kasih. Jadi percayalah padaku. Aku jago menilai. Kak Bima, kenapa minum lagi? Kak Bima, lihat tuh Maya Santoso, di kota sudah buka pameran. Pameran? Gimana bisa perempuan ini bikin pameran? Dengar ya, banyak yang datang, katanya Maha Guru. Lihat tuh dia, sudah masuk kalangan atas. Lihat kamu rela? Maha Guru? Sok banget ya. Tenang aja. Mereka bakal kubikin sengsara. Memang layak dapat pujian 3 maha guru seni lukis? Pelukis yang didukung penuh. Lukisannya luar biasa. Tentu saja, rekomendasi Maha Guru Damar pasti tak diragukan. Pujiannya berlebihan. Silakan lihat ke dalam perlahan. Akan kuperkenalkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuan 3 guru. Lain waktu, kujamu dengan mewah. Anda terlalu baik, Direktur Gunawan. Kami tidak bantu apa-apa. Ibu Maya Santoso memang berbakat. Saya mau angkat telepon. Hebatnya kebangetan. Sok-sokan ngadain pameran lukisan. Bima Wijaya, kamu mau apa? Mau apa?
Kamu tanya aku mau apa? Bima Wijaya, ini pameran lukisanku. Beresin atau aku panggil satpam. Oke. Dapat jodoh orang kaya. Langsung sombong, ya? Dandan menor banget. Mau merayu siapa? Jangan sentuh aku. Kita sudah putus hubungan. Sekarang kita tak ada hubungan lagi. Pura-pura suci, ya? Tunggu aja kejutan. Kalian, ayo lihat baik-baik. Ini... Dia lebih cantik dari semua lukisan di ruangan ini. Dia cuma perempuan yang suka merayu lelaki. Bima Wijaya, kenapa kau perlakukan aku begini? Apa salahku padamu? Kau masih berani tanya aku? Kau pikir dengan ada pelindung bisa lepas dariku? Kenapa? Kenapa kau tidak bisa membiarkan hidup tenang? Kenapa? Dengar ya. Mati pun kau tetap milikku. Lihat baik-baik perempuan ini. Dia meninggalkan suami dan anak, cari lelaki kaya. Dia pura-pura suci, buka pameran lukisan. Intinya, kau ditipu. Sungguh tak tahu malu. Ternyata orangnya seperti ini. Apa yang pria itu bilang benar? Tidak kelihatan sih. Kalau benar, sungguh menodai seni. Mengotori pandanganku. Tidak. Aku sungguh tidak. Dia yang berbohong, memfitnahku. Percayalah padaku. Omong kosong. Pameran ini, bukannya pria lain itu, yang bayarin buat kau? Pasti diranjang, kau bikin dia puas. Kalau tahu orang macam ini buka pameran, dipaksa pun aku tak mau datang. Kau mempermalukan dunia seni lukis kami. Bima Wijaya, ini pameranku. Pergi kau. Aku tidak pergi. Mau apa kau? Kalian semua harus lihat wajah buruknya. Lihat kelakuannya. Dia menipu kalian semua. Dia sebenarnya apa? Pelukis omong kosong. Sungguh tak tahu malu. Ternyata dia seperti ini. Ini terlalu tak tahu malu. Kenapa dia lakukan ini? Ternyata dia begini. Dia masih apa pelukis? Pelukis apa? Bukan begitu. Bukan begitu. Dengarkan aku. Tak bisa pura-pura lagi. Kau kira bisa lepas? Hidup sendiri dengan nyaman? Mimpi. Ayo. Pulang. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Aku tak pergi. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu. Maya, jangan takut. Aku di sini. Muncul. Kau tak disukai di sini. Pergi kau. Aku beli tiket masuk. Konsumen. Aku tak pergi. Mau apa padaku? Lukisan jelek ini. Beli tiket buat lihat. Kau. Merusak pameran. Harus ganti rugi. Tak usah. Cuma lukisan perempuan ini. Bau sekali. Aku mual menciumnya. Tak ada masalah, kan? Sebaiknya kau pergi. Aku tak ingin di pameran Maya. Berkelahi. Ayo. Satpam. Keluarkan si pengacau ini. Jangan gerak. Apa? Marah karena malu? Kalian lihat ini. Ini pasangannya yang buat pameran. Jangan lihat. Buang-buang uang. Merusak mata. Berani fitnah. Jangan salahkan aku kalau kau masuk penjara. Ayo, aku takut padamu. Berani menggangguku, semua akan sengsara. Ayo berkelahi. Kau. Pukul. Armand. Sudahlah. Baik, kau tidak takut, ya? Pengacara Lin. Kebetulan Anda di sini. Tuan Gunawan, Mari. Astaga, bukankah ini pengacara Lin yang termasyhur? Mengapa dia juga datang? Katanya, tidak ada perkara yang tak bisa dimenangkan pengacara Lin. Ini akan seru. Dia istriku.
Aku lihat pamerannya, kenapa? Maya, coba jelaskan pada pengacara Lin, hubunganmu dengan Bima Wijaya. Meski aku hidup bersama Bima Wijaya selama 25 tahun, tapi kami tak pernah urus buku nikah. Tak punya buku nikah kenapa? Anak kita sudah besar. Kau tetap istriku. Bapak Bima Wijaya, antara Anda dengan Ibu Maya Santoso tak pernah memiliki buku nikah. Maka menurut peraturan, saat hubungan Anda dimulai, juga tak memenuhi syarat pernikahan faktual. Apa maksudnya tak ada? Aku tak paham. Bicara yang jelas. Artinya, hubungan Anda ini kohabitasi, bukan hubungan pernikahan yang sah. Asal Ibu Maya Santoso sepakat dengan Anda, hubungan Anda bisa diputus tanpa prosedur cerai. Apa? Mustahil. Dia istri saya. Dia milik saya. Uangnya juga milik saya. Soal pembagian harta dan hak asuh anak. Anda bisa menggugat, tapi Ibu Li berhak menuntut Anda atas KDRT dan pencemaran nama baik. Jangan nakuti saya. Pengacara macam apa ini? Pergi. Usir dia. Jangan biarkan dia masuk lagi. Pengacara Lin, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan-jangan mereka berdua memang punya hubungan khusus? Tak ada asap tanpa api. Kalau mereka bersih, mana mungkin pria tadi? Mau mengaku ditipu? Karya orang begini. Saya ogah lihat. Saya juga pergi. Mereka yang pergi, tak layak lihat lukisanmu. Kamu harus percaya diri. Emas pasti bersinar. Dulu waktu saya mulai usaha, juga lewati masa sulit. Alami beberapa kegagalan, sampai rugi puluhan juta. Lihat saya sekarang. Mobil dan rumah ada, walau bukan yang mewah. Tapi saya sudah berhasil, kan? Jadi, awal selalu sulit. Setelah lewati awal, jalan akan lancar. Xiu Yun, kamu pasti bisa. Semoga saja. Saya takut lukisan saya tak sepadan bantuanmu. Jangan menyerah, Ibu Maya Santoso. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik? Ya, ada kolektor ternama, kolektor lukisan dan kaligrafi top. Lihat foto karyamu, sangat tertarik. Suruh ku atur ketemu besok pagi di kantornya untuk bahas detail. Benarkah? Beneran, besok jam 9 pagi gedung Muson. Bawa karyamu, jangan sampai telat ya. Hebat. Arman bagus banget. Kan ku bilang kamu pasti bisa. Masa sih, kok dia yang dipilih? Cuma lukisan ini butuh bakat pribadi dan ketulusan hati saat melukis. Baru bisa tercipta. Kalian aja nggak ngerti lukisan. Sayang sekali. Usaha kerasnya, kan? Benar kata Maha Guru. Lukisan seindah ini, aku pengen nikmati lagi. Para guru sekalian, terima kasih banyak. Tenang aja, aku kan bukan anak kecil lagi. Kamu kan masih ada kerjaan. Cepat selesaikan. Oke, nanti aku jemput. Baik, aku tutup dulu ya. Halo Kang Jaya. Jadi hari ini, aku ada urusan mendesak. Nggak bisa temenin Maya ke sana. Tolong kamu jemput dia. Ingat ya, jangan sampai bocor ya. Tenang, Direktur, mulutku rapat. Oke. Dana suntikan 220 miliar rupiah masuk hari ini. Halo, nama saya Maya Santoso. Maya Santoso. Kamu di sini? Kamu? Bella Halim? Bella, lama tak jumpa. Memang sudah lama sekali. Untung dulu ibuku menikah lagi dengan orang kaya. Aku tak perlu tinggal di desa Ching. Yang miskin banget itu.
Kalau tidak, sekarang aku pasti sama sepertimu. Tak ada yang berharga. Ibu, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Maya Santoso. Dia mau melamar jadi OB toilet ya? Pakai barang murahan, berani juga muncul di gedung mewah begini. Kamu pantas. Aku kesini untuk urusan penting. Perempuan tua kusam sepertimu, bisa ada urusan penting apa? Tidak seperti aku. Aku sekarang adalah pelukis ternama. Pelukis? Iri kan? Itu karya saya. Hari ini, khusus datang untuk bertemu Tuan Kusuma membahas pembelian. Kebetulan banget. Hari ini aku juga datang untuk bertemu Tuan Kusuma membahas pembelian. Apa? Maya Santoso, kamu sedang bermimpi? Tuan Kusuma mau kenal dengan perempuan kampung bodoh sepertimu? Lihat dulu statusmu. Tuan Kusuma yang mengundangku. Balai Lelang Bergis milik Tuan Kusuma. Nomor 1 di negeri ini. Beliau juga kolektor ulung tingkat dunia. Kamu pikir lukisan perempuan kampung bodoh sepertimu bisa menarik perhatiannya? Jangan berkhayal. Tapi aku... jangan banyak omong. Lihatmu saja aku kesal. Dari kecil kamu suka cari perhatian. Di depan guru, ya? Semua puji lukisanmu bagus. Bilang aku tak sebanding. Hah! Berani-beraninya kau bandingkan dengan aku. Lukisanku kembalikan. Kembalikan. Mau ya? Ambil saja, kembalikan. Apa yang kalian lakukan? Berani ganggu istriku? Mau mati? Sayang, akhirnya kau datang. Si manis inilah yang ganggu aku. Aku tidak. Aku cuma mau ambil lukisanku. Biar kulihat. Lukisan jelek apa ini? Lukisan pemandangan membosankan begini? Berani bandingkan dengan punyaku? Kembalikan padaku. Oh, mau ya? Mintalah baik-baik. Kalau tidak... Jangan. Jangan. Aku mohon, tolong kembalikan lukisan itu. Ini benar-benar mau dibeli, Tuan Kusuma. Sampai sekarang masih bohong. Aku berkata jujur. Kalau lukisan ini rusak, aku tak bisa bertanggung jawab pada Tuan Kusuma. Besar sekali mulutmu. Lihat dulu siapa dia. Suamiku ini adalah manajer umum perhiasan Lesmana. Hari ini khusus datang untuk kerjasama dengan Tuan Kusuma. Orang kampung sepertimu tak pantas di tempat mewah begini. Pergi sana. Kembalikan lukisanku. Setelah terjual, aku langsung pergi. Masih tak mau menyerah? Hari ini, langsung sobek saja sampah ini, biar nggak bisa nipu lagi. Jangan disobek. Tuan Kusuma. Ada apa ini? Tuan Kusuma masih ingat saya, kan? Saya Dedi Lesmana dari perhiasan Lesmana. Saya datang mengganggu Tuan hari ini, karena... Apakah wanita yang mau beli lukisan sudah datang? Tuan Kusuma, mereka... Tuan Kusuma, ya, saya. Tuan Kusuma. Orang yang mau bicara soal beli lukisan, itu saya. Halo, sudah lama mendengar nama Tuan. Sama-sama. Wah, Tuan Kusuma memang tampan. Pantas jadi kolektor ulung yang terkenal di dunia. Terlalu berlebihan. Bagaimana kalau kita lanjut bicara di kantor? Tuan Kusuma. Saya juga datang untuk... Kamu cuma petugas kebersihan rendahan. Ngapain ikut-ikutan di sini? Orang besar seperti Tuan Kusuma, bisa kamu dekati? Tuan Kusuma, ayo kita lanjut ke kantor. Baik. Ini suami saya.
Hari ini juga mau bicara kerja sama dengan Tuan. Halo Tuan Kusuma. Ibu Santoso. Kamu punya suami? Maya Santoso. Direktur Kusuma, tadi wanita ini mendaftarkan nama Bella Halim. Itu baru Ibu Santoso. Maaf sekali. Ibu, tadi saya salah orang? Tidak apa-apa. Tuan Kusuma, ini lukisan saya. Tuan Kusuma. Saya pelukis ternama. Lukisan saya sangat bernilai koleksi. Tolong pertimbangkan lagi. Dia cuma perempuan desa. Bahkan nggak pernah kuliah. Nggak pernah belajar lukis secara formal. Bisa ciptakan karya bagus apa? Iya, benar. Tuan Kusuma, kasihlah perhiasan Lesmana. Kesempatan kerjasama. Satpam! Usir kedua pengacau ini. Keluarkan mereka. Tuan Kusuma, kami ini. Tuan Kusuma, Anda keliru. Saya pelukis. Saya pelukis terkenal. Tuan Kusuma. Nggak jelas. Cuma gangguan kecil. Sungguh minta maaf, Ibu Santoso. Bagaimana kalau kita naik ngobrol sambil minum teh? Baik. Silakan. Jangan didorong. Aku juga orang penting. Kalian buta ya? Perempuan desa miskin berani bandingin dengan aku? Maya Santoso, kau tunggu saja. Sayang. Tungguin aku dong. Oh, cek bentuknya seperti ini. Lukisanku laku 600 juta rupiah. Aku harus cepat kasih tahu. Arman. Halo Maya, Halo Arman. Coba tebak, lukisanku laku berapa? 600 juta rupiah. wah hebat banget. Oke, aku segera sampai. Kita rayakan bersama. Oke, aku traktir makan enak. Kak Bima, coba lihat ini. Pameran lukisan Maya Santoso di kota. Dibeli orang. Apa? Nggak percaya? Lihat ini. Benar terjual 60 miliar. Perempuan ini ternyata hebat juga. Sekarang dia bagai pohon uang. Cepat bujuk dia pulang. Andai tahu kemarin nggak usah mengacau pamerannya. Sekarang jadi sulit. Ini kan gampang. Kalau mau berdamai, tunjukkan sikapmu. Jangan main tangan. Bicaralah yang manis. Lembutlah. Pasti lembut. Pasti berhasil. Tenang saja. Nanti uangnya kubelikan kalung emas. Kak Bima memang yang terbaik. Arman, barusan Mahaguru Damar bilang, ada kolektor lain suka lukisanku. Sangat menyukainya. Dia tanya apa aku mau. Jual karya itu ke mereka. Itu kabar bagus. Selamat ya pelukis besar Ibu Santoso. Bisa aja kamu. Ini rezeki besar. Harus dirayakan dong. Aku traktir kamu makan makanan barat. Buat apa buang-buang uang? Aku sudah beli bahan masakan. Sebentar lagi matang. Benarkah? Baiklah. Kalau gitu aku yang beruntung. Tunggu ya, aku masak dulu. Silakan. Mahaguru Damar, ada hal ingin ku minta bantuan. Ketua Direktur, coba Anda diam-diam beli lukisan Ibu Santoso dari para kolektor itu. Gantung di sini. Dia pasti senang kalau tahu. Tentang hal ini, jangan bilang di depan Maya. Kenapa? Direktur Gunawan, saya paham Anda tak ingin lukisan Ibu Santoso jadi milik orang lain.
Jadi beli lagi untuk koleksi. Wah, manis banget. Dasar usil. Intinya, jangan beritahu Maya. Ya, Lukisanku laku banyak. Berkat Arman yang adakan pameran. Entah kado ini, dia suka atau tidak. Kau pulang ya. Ini untukku. Arman, terima kasih atas perhatianmu. Aku tak tahu kesukaanmu. Kalau tak suka ini, aku ganti yang lain. Aku suka. Kau belum lihat isinya. Asal dari kamu aku suka. Jam tangan lama yang kuberi sudah usang. Jadi buat yang baru, Maya, kau perhatikan sekali. coba dulu jam tangannya. Ini sudah cukup. Maya, apa yang kau pikirkan? Aku ingin kembali bersamamu. Maukah kau? Maukah kau? Nangis terus. Bikin kesal. Kau ini, aku akan laporkan kau. Obatnya kakakmu. Yang beri diam-diam. Kau juga kakakmu yang antarkan. Aku cuman tinggal nikmati hasilnya. Kalau mau salahkan, salahkan kakakmu yang mata duitan. Kakak kandungmu. Arman, dulu aku diracuni hingga hamil. Terpaksa putus denganmu. Aku sudah tak layak untukmu. Maya. Mau bilang apa? Arman. Maaf. Aku tak pantas untukmu. Kenapa tak pantas? Kamu pelukis besar. Aku cuma bos kecil. Itu sangat cocok. Tapi aku, Santai saja. Bicaralah pelan-pelan. Aku dengarkan. maaf. Aku belum bisa menerimanya untuk saat ini. Tak apa. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun aku tunggu? Maya Santoso. Bella Halim, Rupanya kamu sembunyi di sini? Akhirnya aku temukan juga. aku tak punya masalah denganmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Sejak kecil kamu selalu lebih unggul. Sampai usia segini, kau masih menindasku. Lukisanmu laku terjual. Kamu yang jadi sorotan. Kamu sangat bangga ya. Aku tak pernah berpikir begitu. Aku selalu menganggapmu teman sejati. Wah, sangat mengharukan. Yang tidak tahu mendengarnya, bakal mengira kau begitu mulia. Padahal cuma si manis. Apa maksudmu? Apa aku salah? Hei semua, ayo lihat. Kemarilah, si manis inilah. Waktu muda selingkuh saat pacaran. Tidur dengan pria lain, sampai hamil lagi. Bella Halim, jangan asal bicara. Masih tidak mengaku? Aku sudah selidiki semuanya. Seperti dirinya ini, sudah tua dan pudar. Masih tak tahu malu. Anaknya sudah berkeluarga, dia masih saja menggoda pria lain. Bahkan minta orang lain menerima cek 60 juta yuan. Mau dipelihara ya? Aku tidak. Jangan dengarkan omongannya. Itu uang dari lukisan yang kujual. Sudah tua bangka, kamu sungguh tak tahu malu. Lukisan apa? Yang harganya segitu? Jelas-jelas bohong. Aku paling benci pelakor tak tahu malu seperti kalian. Harusnya dihukum. Jangan dihancurkan. Pukul. Jangan dihancurkan. Hentikan.
Hentikan. Maya! Arman, Jangan takut, aku di sini. Semua berhenti sekarang ya. Jangan salahkan aku nanti. Si manis, kau juga kuhajar. jangan hancurkan. Kalian, jangan sakiti dia. Serang saja aku. Wah, pasangan yang sangat mengharukan. Jangan sungkan-sungkan. Hadapi pasangan tak tahu malu ini dengan keras. Siapa yang berani? Apa yang terjadi? Bubar. Jangan nonton lagi. Cepat pergi. Maya, kamu baik saja? Kamu ini benar-benar jagoan penyelamat ya? Kamu siapa? Aku? Aku datang untuk ungkap wajah asli si manis ini. Kamu yang dimanfaatkan, kan? Aku ingatkan, jangan tertipu si manis ini. Diam. Aku lebih tahu siapa Maya daripada siapapun. Kamu benar-benar orang yang dimanfaatkan. Kamu belum tahu, lebih dari 20 tahun lalu, dia Maya Santoso selingkuh dengan pria lain, sampai hamil, lalu ninggalin pacarnya. Arman, aku yang bersalah. Waktu itu aku diracuni, lalu hamil. Terpaksa nikah sama Bima Wijaya. Dengarkan aku, jangan tertipu dia. Perempuan macam dia, si manis yang tak setia. Tidur dengan banyak pria, jorok sekali. Aku tak peduli. Maya, aku tak masalah. Jadi, jawabanmu bersamaku, ya? Kamu gila. Dia Maya sudah tua, lagi pula mandul. Dia tak pantas untukmu. Maya, aku cinta kamu. Mau nikah denganku? Aku cinta kamu. Mau nikah denganku? Arman, Kita mulai lagi. Ya? Gila. Tak tahu terima kasih. Arman, maafkan aku. Menyakiti kamu dulu. Ini bukan salahmu. Hidup kita sudah setengah. Waktu tersisa tak banyak. Aku tak mau hidupku ada penyesalan. Kamu mau terima? Kamu setuju? Aku setuju. Sisa hidup kita. Jalanin dengan baik. Baik, ayo. Kita mau kemana? Urus buku nikah. Aku takut kamu menyesal. Sekarang tenang. Akhirnya bisa bersamamu. Kau tahu, sudah lama kutunggu momen ini. Tanggung jawab menghidupi keluarga. Kuserahkan padamu, pelukis hebat. Jahat. Oh ya, ada kolektor lain bilang mau beli lukisanku. Wajar kan? Lukisanmu bagus sekali. Kupikir investasimu pasti ada risikonya. Aku ingin manfaatkan kesempatan ini untuk menabung lebih banyak buat dana daruratmu nanti. Persiapan masa tua kita. Dapat istri yang baik dan pandai. Betapa beruntungnya aku. Pandai merayu. Oh ya, rumahmu yang itu. Ayo kita rapikan. Setelah kita pindah bersama, rumah itu bisa disewakan. Uang sewanya bisa ditabung. Sekarang juga? Sekarang juga? Bukankah hari ini kita sedang luang? Ayo, kita lihat bersama. Bukan. Agak terburu-buru ya. Lihat, sudah sore. Kenapa? Hari ini kan kita luang. Sekalian kita lihat. Lihat, kita baru saja menikah. Harusnya makan enak dulu untuk merayakannya. Makan bisa kapan saja. Urusan penting duluan. Ayo. Ayo.
Bersih sih bersih. Cuma kurang kehangatan. Aku sendirian. Ada tempat tinggal saja cukup. Bagaimana denganmu? Kamu istirahat dulu di sini. Kubuatkan teh untukmu. Baik. Untung Rian cepat membereskannya. Jangan dipasang. Maya, Lukisan-lukisan ini? Ternyata yang beli lukisanku dulu adalah kamu. bukan Maya. Dengar dulu penjelasanku. Lukisanku ternyata tak disukai siapapun. Kamu malah menipuku bersama mereka. Bukan. Maya, kamu melukis dengan sangat baik. Sungguh. Maha Guru Damar dan lainnya bilang, karyamu sangat berbakat. Aku terlalu naif. Mungkin aku tak pantas melukis. Bukan. Kamu salah paham. Sebenarnya, aku tak rela lukisanmu dibeli orang lain. Jadi, ku beli kembali semuanya. Ini buktinya. Ini catatan pembelianku. Maaf Arman, aku kurang percaya padamu. Iya, ini salahku. Aku kurang pertimbangan. Membuatmu salah paham. Nanti, aku pasti beritahu kamu dulu. Terima kasih. Arman, Ayo pasang lukisannya bersama. Untuk pelukis besar kita. Kita kalikan. baik. Aku ambil alat membingkainya. Tunggu di sini. Baik. Kukira taruh di sini. Bukan, aku bisa pulang sendiri. Kenapa kau... Maya? Maya, bunga ini untukmu. Bima? Apa maksudmu? Maya. Aku salah. Maafin aku ya. Aku janji bakal baik sama kamu. Nggak bakal mukul kamu. Semua nurut kamu. Bima, kita udah pisah. Pisah apaan sih? Anak kita udah gede. Suami istri kan hidup bersama. Pagi bertengkar, sore berdamai. Aku ulang. Kita udah putus. Dan aku udah nikah sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Nikah? Sama pria itu? Nggak boleh. Hah? Cepat putus sama dia. Pulang sama aku. Aku dan Arman udah nikah sah. Kami suami istri resmi. Pergi dari sini? Dikasih baik nggak mau. Mau yang keras? Kamu mau apa? Mau apa? Berani selingkuhin aku? Biar aku yang ngajar kamu. Lepas. Berani selingkuhin aku? Hari ini bakal kuajar. Jangan dekat-dekat. Dapat orang kaya, lantas nggak sudi? Jangan lupa, kamu udah kuajak tidur 20 tahun lebih. Anak udah segede itu. Pura-pura suci apaan? Lepasin. Diam lo! Dasar perempuan. Berani diam-diam nikah sama dia? Bima, kita udah cerai. Kalau berani mukul aku, Arman nggak bakal biarin. Oke. Masih mau ganggu aku? Aku kasih dia tanduk. Mau apa kamu? Jangan mendekat. Berani melawan ya? Bima Wijaya, aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Kamu cari mati.
Lari. Kali ini mau lari kemana? Tolong aku. Tolong aku. Tolong. Maya! Kamu cari mati. Maya! Kamu cari mati. Maya, baik-baik saja? Arman. Baik-baik saja? Aku di sini. Aku datang. Suka main serong ya? Barang bekas aku kasih ke kamu. Kamu duduk tunggu aku. Tinjuku ini buat Maya. Kamu berani pukul aku? Aku berani pukul kamu. Dulu di desa King kamu rusakkan tangan Maya. Kembalikan padamu. Mau perempuan ini? Aku kasih aja. Apa katamu? Apa katamu? Kamu anggap Maya seperti barang yang bisa dikasih sembarangan? Dasar sampah masyarakat. Berani sakiti Maya seperti ini? Buat dia menderita? Hari ini aku ganti dia balas semua. Jangan. Ryan! Kemari. Bawa Bima Wijaya ke kantor polisi. Cepat. Sudah aman. Mulai sekarang, takkan ada yang berani sakiti kamu? Sakit? Tidak apa-apa. Arman, terima kasih untuk semuanya. Jangan ucapkan terima kasih. Kita kan hidup bersama selamanya. Oh iya, 3 hari lagi. Akan ada jamuan amal. Maukah kau menemaniku hadir? Sebagai istri Arman Gunawan? Arman, aku pakai baju begini. Apa pantas? Cantik sekali. Di sini, kaulah yang paling bersinar. Mulutmu manis. Direktur Gunawan. Tuan Gunawan. Dan istrinya sangat akur ya. Seperti pasangan baru. Sungguh mengagumkan. Halo Tuan Kusuma. Direktur Gunawan, bisa bicara sebentar? Saya ingin membahas kerjasama dengan perusahaan Bapak. Tidak apa, kau urus dulu. Aku tunggu. Aku pergi dulu, cepat balik. Kamu jalan-jalan dulu ya. Aku lupa, ada kejutan. Malam ini di lelang amal. Lukisanmu akan dijual. Sayang, katanya Direktur Grup Mayaguna juga akan hadir. Kita susah dapat undangan. Hari ini harus cari cara untuk menyapanya. Tenang, suami. Kita pasti bisa bekerja sama dengan grup Mayaguna. Itu putri keluarga Wijaya? Kok Maya Santoso di sini? Sayang lihat. Kok dia lagi? Ada-ada saja dia. Lee Shuyun. Kamu orang desa, masuk gimana? Bisa pakai gaun mewah. Berani ngapain di acara semewah ini? Tak malu? Jaga ucapanmu. Aku temani suami datang ke sini. Kamu mengejek sekali. Orang desa paling dapat bos kecil. Punya status apa sampai hadir di sini? Tak percaya, sudah? Bohong ketahuan, langsung kabur? Entah nyusup gimana? Surat undangan mana? Atau kusuruh satpam usir kamu? Surat undangan ada pada suamiku. Lukisanku malam ini akan dilelang di sini. Lee Shuyun, kamu kelaparan sampai miskin? Jadi ngomong ngawur? Menantu, dia memang gila miskin. Ini fakta. Baik, kamu berani sekali berbohong terang-terangan.
Satpam. Ini yang tak bawa undangan. Usir dia, cepat. Lekas. Aku benar datang untuk jamuan amal. Tak tahu malu. Tak ada undangan, tak berhak di sini. Keluar, pergi. Cepat pergi sana. Cepat pergi. Keluar, Lepaskan. keluar. Aku memang diundang ke sini. Jangan marah. Lepaskan. Lepas. Ibu, kenapa kau di sini? Nak, Besan. Aku datang dengan Arman untuk jamuan amal. Mana ada undangannya? Jelas-jelas menyusup dengan cara tak jelas. Direktur Lesmana. Aku Raka Surya dari Perhiasan Taman Jaya. Perusahaan kami baru dapat bahan baku bagus. Apa Bapak berminat? Wanita ini besan kalian? Begini, itu Dedi masih muda, kurang ajar. Nekat nikah dengan keluarga melarat ini. Kami tak setuju pernikahan ini. Wanita ini suka menipu kemana-mana. Dia bilang datang ke jamuan dengan suaminya, lalu bilang mau lelang lukisannya. Surat undangan saja tak punya. Cepat usir dia. Aku bicara jujur. Masih membantah. Awasi baik-baik pesan kalian, biar tak mempermalukan diri. Sudah kusuruh tinggal di kampung. Nekat keluar cari masalah. Cepat minta maaf pada direktur dan Nyonya Lesmana. Cepat minta maaf pada direktur dan Nyonya Lesmana. Direktur Lesmana adalah klien besar perusahaan kami. Kalau kau buat dia marah, kau sanggup ganti rugi perusahaan. Adrian, suruh ibumu cepat minta maaf dan pergi. Bu, ini bukan tempat untukmu. Ayo kita minta maaf dan pulang. Nak, ibu benar-benar diundang ke jamuan ini. Nanti malam karya ibu akan dilelang di sini. Pria itukah yang membawamu ke sini? Jangan tertipu. Dia cuma investor kecil. Dia bahkan tak lebih baik dari keluarga Citra. Mana mungkin dapat undangan jamuan? Lagi pula kau tega tinggalkan ayah untuk dia. Memalukan sekali. Ini tak ada hubungannya dengan Arman. Ayahmu lah yang... Pokoknya bukan seperti yang kau kira. Makin tua makin tak tahu malu. Sudah tua bangka masih bercerai. Tak merasa malu? Betul. Kita ikut malu karenamu. Lahirkan anak gagal. Anak laki-laki pun tak bisa lahirkan. Anakku bukan gagal. Lagi pula, cerai pun tak ada yang memalukan. Diam kau! Menjadi besan dengan orang, miskin dan memalukan sepertimu. Keluarga kami, sial 7 turunan. Direktur Lesmana, Nyonya Lesmana, kami tidak ada hubungan apapun dengan perempuan ini. Kedepannya, kami pasti putus kontak dengannya. Satpam, usir perempuan ini. Hei, hentikan. Hentikan! Hentikan! Brengsek, keluar! Ya, Direktur Hartono. Nyonya Gunawan, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Nyonya Gunawan lebih berhak daripada kalian semua untuk hadir di jamuan ini. Aduh, Direktur Hartono. Apakah Bapak salah paham? Dia cuma... Diam! Bodoh tak tahu diri. Berisik lagi, kalian semua saya usir. Bukan ini. Nyonya Gunawan, silakan ikut saya. Tuan Gunawan sedang menunggu Anda. Baik. Lele, ibu mertuamu, jangan-jangan benar menikah dengan orang kaya? Kenapa Direktur Hartono begitu hormat padanya? Iya, ya. Direktur Hartono itu kan pejabat tinggi grup Mayaguna. Tidak mungkin. Dia cuma perempuan desa yang menikah lagi. Masa bisa dapat suami direktur kaya? Beruntung sekali.
Nyonya Lesmana benar. Menurutku, selingkuhan gelap ibu mertuaku itu cuma investor usaha kecil. Direktur Hartono cuma kasih muka saja. Iya ya. Direktur Lesmana, Nyonya Lesmana, ayo kita masuk. Nanti kita lihat bagaimana dia dipermalukan. Silakan duduk. Manajer Hartono Arman kemana? Tenang saja, Tuan Gunawan akan segera datang. Silakan duduk dulu. Coba berkaca diri, sok-sokan, berani duduk di baris depan. Betul, dia cuma orang kampung. Mana bisa bandingkan dengan Nyonya Lesmana kami, yang begitu berkelas, apalagi lukisannya bagus. Selamat datang hadirin semua. Di jamuan amal malam ini, saya Jaya Kusuma, Manajer Umum Balai Lelang Bergis, Jaya Kusuma. Selanjutnya, barang lelang ini adalah satu-satunya lukisan hari ini direkomendasikan oleh Maha Guru Dunia Seni Lukis. Damar Saputra, Nina Santoso, Citra Setiawan, 3 maestro dengan sepenuh hati. Dengarkan, hari ini cuma satu lukisan yang dilelang dan direkomendasikan 3 Maha Guru Seni Lukis. Ibumu cuma perempuan desa. Mungkin punya kemampuan ini? Baik, selanjutnya, kami persilakan pengirim lukisan ini. Ketua Direktur Grup Mayaguna, Tuan Arman Gunawan naik ke panggung. Arman. Arman, ternyata Ketua Direktur Grup Mayaguna. Bagaimana mungkin? Ada apa? Arman Gunawan. Ternyata pasangan baru ibuku. Apa? Halo semuanya. Hari ini, barang lelang yang saya bawa ini adalah lukisan favorit saya. Tentu saja, di dalam hati saya, ini harta tak ternilai. Lukisannya indah sekali. Lukisannya sangat bagus. Tak tahu karya maestro siapa. Sekarang, saya akan mempersilakan pelukis karya ini naik ke panggung. Sambutlah, Ibu Maya Santoso. Yang ibu katakan ternyata benar. Maya. Mari. Baik, terima kasih kepada Ibu Santoso. Mungkin saja nanti tak ada yang mau nawar. Lihat saja bagaimana dia dipermalukan. Saya umumkan harga pembuka lukisan ini adalah 6 miliar 600 juta rupiah. Setiap angkat papan naik 1 miliar 100 juta rupiah. Sekarang lelang resmi dimulai. Lelang resmi dimulai. 6 miliar banyak sekali. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Lihat. Baik, 7 miliar 700 juta. 8 miliar 800 juta. Baik, 9 miliar 900 juta. Lukisan perempuan kampung, dijual semahal ini, masih ada yang berebut? Baik, 11 miliar. Saya tawarkan 220 miliar. 220 miliar. Tidak mungkin, benarkah? Ada yang mau menambah? Ini isyarat pasang harga tanpa batas. Sama saja memborong semuanya. Berapapun harga yang ditawar pihak lain, dia akan selalu lebih tinggi. Arman, kamu? 220 miliar pertama.
220 miliar. Kedua, 220 miliar. Ketiga, selamat kepada Ketua Direktur Gunawan. Arman, kamu ini... Maya. Setengah hidup telah berlalu, tapi perasaanku padamu tak pernah berubah. Kedepannya, biar aku yang merawatmu, menemanimu setiap hari, setiap tahun. Maukah kau menikah denganku? Sangat bahagia. Wah, siapa yang tak mau cinta seperti ini? Aku mau. Aku mau. Selamat atas lamaran Direktur Gunawan. Sekaligus, ucapkan selamat kepada Ibu Santoso. Lukisan ini terjual dengan harga fantastis. Saat ini, apa perasaan Ibu saat ini? Mulai hari ini, aku dan kamu bukan lagi suami istri. Pergi sana. Maya. Saya harap uang ini dapat membantu perempuan-perempuan yang dalam kesulitan dan memberi kontribusi kecil pada usaha amal. Hari ini grup Maya Guna akan menyumbang lagi 220 miliar rupiah untuk mendirikan Yayasan Pengembangan Perempuan Yunika. Istri saya, Ibu Maya Santoso, akan mendapat sebagai ketua yayasannya, membantu perempuan yang kesulitan, keluar dari kesusahan, dan mewujudkan nilai diri mereka. Bu. Bu, kok menikah dengan ketua direktur grup Maya Guna? Tidak bilang-bilang pada kami? Banyak kesempatan kerjasama yang terlewat. Saya juga baru tahu soal ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kan kita sudah jadi satu keluarga. Bukan? Kedepannya, harap Direktur Gunawan banyak membimbing. Betul, Ketua Direktur Gunawan. Secara logika, Adrian harus memanggilmu ayah. Adrian, cepat panggil. Bu, tolong katakan sesuatu. Ini kan urusan bisnis yang serius. Aku tidak pantas. Bu, kita kan satu keluarga. Saling membantu itu wajar. Lagi pula, grup Maya Guna perusahaan sebesar itu. Direktur Gunawan cuma perlu kecipratan sedikit untung. Sudah cukup buat kami. Ibu, keluarga kita akhirnya bisa bantu keluarga Lily. Jangan ditolak. Aku... Tolong jangan persulit Maya lagi. Ada apa? Bicaralah denganku. Maya adalah ibu kalian. Coba tanya hati sendiri. Pernahkah kalian sungguh-sungguh menghormatinya? Soal kerjasama. Ikuti prosedur normal saja. Ketua Direktur Gunawan. Sudah, belajarlah dulu menghormati orang. Baru bicara. Maya, ayo kita pergi. Dasar tidak berguna.
Ibumu itu cuma iri lihat keluarga kita bahagia. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kita sudah banyak bantu kalian si miskin ini. Bukan? Apalagi ayahmu itu. Sekarang, cuma mau bicara kerja sama ditolak sana-sini. Sudah dihargai malah tidak tahu diri. Diam saja di situ buat apa? Ambil air cuci kaki. Mau rebus aku mati? Tadi aku sudah coba. Suhunya pas. Berani membantah? Kata aku panas, ya panas. Basa-basi apa lagi? Cepat bersihkan ini. Dulu memang buta, sampai pilih orang tak berguna sepertimu. Lele. Ibu sudah bilang dari dulu, menantu tinggal di rumah istri macam ini. Tidak boleh diambil. Tak punya kemampuan, tak punya uang pula. Anak laki-laki pun tak bisa lahirkan. Menurut ibu, perceraian ini cepat-cepat saja diselesaikan. Maya Santoso ini beruntung banget bisa nikah sama ketua direktur Gunawan. Tapi grup Maya Guna itu nggak ada hubungannya sama kita. Tapi Rendra Gunawan itu jelas-jelas calon penerusnya. Kamu kan sudah... Betul kata Anda. Sisa hidupku. Nggak mau lagi kuhabiskan untuk si sampah ini. Tapi dia juga nggak boleh dibiarin gampang. Adrian Wijaya, cepat minta 220 miliar rupiah dari ibumu. 220 miliar? Kamu gila? Grup Maya Guna bernilai puluhan triliun. Segini mah buat ibumu, cuma recehan. Cepat telepon dia. Kalau nggak dapet, aku cerai sama kamu. Halo, Nak. Ibu, ini aku. Cepat bilang. Bu, apa ibu punya 220 miliar rupiah? Aku mau buka perusahaan. 220 miliar? Nah, ibu sekarang cuma punya lebih dari 2 miliar 200 juta. Mau ibu transfer dulu buat kebutuhan mendesak? Ibu kok kayak gini sih? Cuma mikirin senang sendiri, nggak peduli anak menantu mati hidup. Hari ini ibu harus kasih kami 220 miliar. Kalau enggak, aku cerai sama anak ibu. Bilang, kasih atau enggak? Lily, ibu beneran nggak punya uang sebanyak itu. Kalau kalian butuh uang mendesak, bagaimana kalau ibu lukis lebih banyak lagi? Ketua direktur Gunawan malam ini baru menghamburkan 220 miliar rupiah untukmu. Siapa percaya engkau tak punya uang? Tak punya uang ya? Kalau gitu cerai. Lily. Aduh, Bu. Kamu... Goblok! Aku benar-benar menyesal menikahimu. Aku mau cerai sama kamu. Pergi. Jangan pura-pura. Cepat bangun. Bangun. Bu. Dia tidak bernapas. Aduh, Maya. Kamu ke kamar pasien dulu. Aku cari dokter untuk tanya keadaan. Baik, jangan khawatir. Adrian. Lily. Kenapa Adrian tiba-tiba pingsan? Kata dokter, ginjalnya rusak. Sekarang infus cuma meredakan peradangan. Harus transplantasi ginjal baru bisa selamat. Ini bagaimana bisa tiba-tiba sakit begini? Adrian, ibu pasti selamatkan kamu. Karena kamu sudah datang, aku pergi dulu. Oh, ada urusan? Jangan hubungi aku juga. Apa maksudmu? Aku sudah lama dengan Adrian Wijaya. Si pecundang ini lemah dan tak berguna, tak punya prestasi. Bahkan ibunya sendiri tak bisa diandalkan. Aku tak mau sisa hidupku dihabiskan dengan si pecundang ini. Aku Zhang Lily harus bersama orang kelas atas, baru pantas. Lily, apa maksud perkataanmu? Kamu? Sayang.
Chang Li. Siapa dia? Rendra Gunawan. Pacar saya. Chang Li. Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Chang Li. Kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Adrian. Adrian, bagaimana perasaanmu? Yang sakit bilang saja ke ibu. Bicara saja sudah tidak lancar. Sepertinya juga tidak akan lama lagi. Bagus. Jadi tak perlu urus perceraian yang repot. Adrian sudah sakit separah ini. Kau masih bicara begitu, menyakitinya. Meski cuma semalam jadi suami istri, kebaikan tak pada. Kau masih punya hati nurani tidak? Hati nurani. Bisa berharga berapa? Rendra Gunawan kami adalah keponakan kandung Ketua Direktur Grup Maya Guna. Kamu perempuan mandul tua. Kau pikir Direktur Gunawan akan berikan Grup Maya Guna padamu? Atau pada sampah yang tak ada hubungan darah ini? Jangan bermimpi. Rendra Gunawan kami barulah penerus sejati Grup Maya Guna nanti. Lagi pula kau juga tidak akan lama hidup. Cepat mati saja, beri tempat. Tidak apa, nak. Ginjal ibu masih bagus. Ibu nanti akan tes kecocokan. Ibu pasti selamatkan kau. Ibu, sebelumnya, aku salah padamu. Tidak apa. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu pasti cari cara selamatkan kau. Aku sampai terharu menangis. Sayangnya, aku lagi terharu. Sudah tak bisa diselamatkan lagi. Bahkan kalau hidup pun jadi orang tak berguna. Cuma buang-buang uang obat? Kalian tak diterima di sini. Pergi sana. Nenek tua bangka. Kamu ngomong sama siapa? Ibu. Maya. Kamu baik-baik saja? Rendra. Kenapa kamu di sini? Rendra Gunawan. Kenapa kamu di sini? Paman, kenapa paman datang? Cuma seorang anak tiri laki-laki tanpa hubungan darah. Sampai-sampai harus repotkan paman datang sendiri larut malam begini? Apa yang kamu omongkan? Anak Maya. Itu anak kandungku sendiri. Paman, bukan salahku. Ini semua gara-gara perempuan ini. Dia barusan yang dorong bibi sampai jatuh. Rendra, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Bukannya kamu bilang, setelah kamu mewarisi Grup Maya Guna nanti, bisa kasih aku 220 miliar rupiah? Aku kok tidak tahu. Perusahaan akan diserahkan ke tanganmu? Apa nanti aku dan Maya harus lihat wajahmu? Paman, aku nanti pasti akan berbakti dengan baik kepada paman dan bibi. Aku tak pantas disebut bibi olehmu, menantu perempuanku. Sudah jadi pacarmu? Apa? Brengsek. Paman, ada sedikit kesalahpahaman di sini. Aku Masih bisa ada kesalahpahaman? Pergi. Besok, langsung datang ke perusahaan urus pengunduran diri. Paman. 1 sen pun dari Grup Maya Guna. Jangan kau harap. Paman, aku keponakan kandungmu. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi, Paman. Kalau tak mau pergi, semua yang pernah kau dapat, kau kembalikan. Baik. Aku pergi sekarang. Tunggu. Bawa dia juga pergi. Bu, aku salah. Bu, maafkan aku, Bu. Aku salah. Pergilah. Adrian, aku salah. Kita jangan bercerai. Aku akan rawat kau baik-baik. Maafkan aku, Adrian. Apa masih diam? Iya. Maafkan aku, Adrian. Maya. Tenang saja. Sudah kuundang tim ahli terbaik, dalam dan luar negeri. Untuk obati Adrian. Pasti akan baik-baik saja. Direktur Surya. Pencarian donor ginjal. Harus segera dilaksanakan. Kalau ada donor yang cocok, kuberi 22 miliar rupiah. Tenang, Direktur Gunawan. Aku akan berusaha maksimal.
Arman. Terima kasih. Maya, aku suka padamu. Dan akan menerima semua yang ada padamu. Adrian adalah anakmu. Dia juga anakku. Bahkan ginjalku sekalipun tak akan kusangsikan. Arman. Paman Gunawan. Maaf. Istirahatlah yang baik. Aku dan ibumu berharap kau cepat sembuh. Kita bisa berkumpul lagi. Ya. Berkumpul. Heuni. Maaf, donor ginjal sangat sulit didapat. Sejauh ini, belum ada yang cocok. Tapi, selamat ya. Donor ginjal Nyonya Gunawan. Cocok untuk Adrian. Minggu depan. Bisa langsung dioperasi. Wah, Terima kasih, Direktur Surya. terima kasih. Arman, Adrian akan selamat. Ya, dokter. Maya, Aku baik-baik saja. Tenanglah. Operasinya sukses. Anakmu akan cepat pulih. terima kasih dokter. Sama-sama. Ayo, terima kasih dokter. Paman Gunawan. Ibuku. Kuserahkan padamu. Tenang saja. Maya, selama berpisah, kita masing-masing menderita setelah berliku-liku. Yang pertama adalah kamu, dan yang terakhir, tetap kamu. Di sisa hidupku, apapun yang terjadi, lahir, menua, sakit, mati, aku akan melindungimu, menyayangimu. Arman, bisa menikahimu adalah kebahagiaan terbesarku.